Baik, selamat pagi jemaat sekalian yang ada di tempat ini. Dan bagi jemaat yang mengikuti kebaktian via streaming Facebook, selamat pagi. Ya, sungguh ini hari Minggu ke-4 ya, 4 kali kita kebaktian dengan ada pembatasan seperti ini. Dan ya, kita sangat rindu sebenarnya wabah ini segera lewat dan kita bisa berjemaat kembali, berkumpul bersama kembali. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam kitab Ibrani. Mari kita buka Ibrani pasal 12. Saya akan membaca bagi jemaat di ayat 16 dan 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Saya akan membacanya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya. Walaupun kami ada pembatasan Tuhan, kami dapat tetap melangsungkan kebaktian di tempat ini. Dan jemaat yang lain mengikuti di rumah lewat streaming Facebook ya. Tuhan, biarlah Engkau menjaga kami semua Tuhan. Terlebih ketika kami mempelajari firman-Mu ini, Engkau tambahkan kami hikmat agar kami dapat paham, kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sepenggal catatan tentang Esau. Bahwa katanya Esau setelah Ishak mau memberikan berkat dan berkat sudah dibagikan kepada Yakub, Esau katanya dia tidak mendapatkannya. Dia dikatakan bahwa dia mencarinya, tetapi dia sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia bilang apa? Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, ia tidak dapat juga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Esau adalah contoh orang yang mata rohaninya tertutup. Kenapa saya katakan dia tertutup? Karena Esau ini dengan gampangnya menjual sesuatu yang sangat penting bagi Yakub tetapi tidak bagi Esau. Di dalam Kejadian, setelah Esau pergi berburu, pulang berburu, dia begitu kelelahan. Sengaja Yakub menghadangnya dan dia membawa semangkok kacang merah dan Esau melihatnya dan dia menginginkan semangkok kacang merah itu, dia meminta. Tetapi Yakub berkata, kalau begitu jual dulu hak kesulunganmu itu. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia tidak berpikir panjang, dia tidak berpikir sejenak dulu, dia tidak merenung dulu. Dia hanya dengan gampang berkata, untuk apa hak kesulunganmu, hak kesulungan itu? Mari, sebentar juga saya akan mati. Jadi pikirannya hanya terbatas kepada hal yang sementara. Kalau dia tidak makan hari itu, dia akan mati.
Dia menjualnya. Dia tukarkan hak kesulungannya itu. Terjadilah transaksi. Semangkok kacang merah ditukar dengan apa? Hak kesulungan. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia buta secara rohani, Esau ini. Dia buta secara rohani. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Harusnya kita juga bisa berpikir, kita belajar gitu. Allah izinkan ini terjadi. Tadi Pak Riko berkata bahwa apa? Harusnya kita yang mengerti ini bahwa Allah izinkan ini terjadi. Ya, sebuah bukti bahwa manusia ini memang ada batasnya. Manusia ini bisa merencanakan, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki bisa apa? Bisa berantakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini virus, ini dilihat pakai mata aja kita nggak kelihatan. Benar nggak? Dilihat pakai mata kita nggak kelihatan. Tetapi bahayanya minta ampun. Bahayanya minta ampun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap yang diizinkan Tuhan, maka kita harus bisa belajar sisi positifnya dengan membuka mata rohani kita. Membuka mata rohani kita. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, buka mata rohani kita. Biar kita tidak menjadi salah, ya biar kita tidak membuat keputusan yang salah seperti Esau. Kalau kita membuka mata rohani kita, maka paling tidak kita akan melihat dua hal yang sangat penting bagi kita hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah apa? Kita melihat pentingnya keselamatan jiwa dari hukuman dosa. Hari ini, ya, catatan ini yang meninggal, catatan yang meninggal. Ya. Ini di Indonesia kan sudah berapa? 500-an ya, 500-an. Kalau seluruh dunia itu sudah berapa dia seluruh dunia? Ini udah ribuan ya. Nah, udah ratusan ribu seluruh dunia. Di New York dikuburkan secara massal. Kadang satu hari bisa mati 700 orang, 600 orang. Jadi kalau matinya sudah mulai menurun, tadinya 600 orang, 500 orang, itu udah mulai kurvanya turun katanya. Udah bagus. Gitu. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Diwawancarai supir jenazah diwawancarai oleh Najwa Shihab gitu. Kalau boleh teriak dia boleh teriak apa katanya? Sopir jenazah itu dia mau berteriak apa? Kalau dia mau naik kontainer katanya, dia mau berteriak kalian di rumah saja katanya. Kenapa? Karena dia udah lelah. Ngantar jenazah pergi ke pemakaman. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jika demikian adanya, maka kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang paling penting adalah keselamatan jiwa dari hukuman dosa. Itu lebih penting. Akan dibaca berita gitu.
Orang sudah negatif, tadinya positif, kemudian negatif, disuam 2 kali, negatif. Pulang ke rumah, nggak sampai 24 jam, dia meninggal. Kita nggak mengerti memang. Apakah yang sudah kena bisa kena lagi? Ataukah yang sudah kena, akhirnya jadi kebal? Kita nggak mengerti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau mata rohani tidak terbuka, maka hanya berpikir seperti Esau. Yaitu apa? Yang sementara saja. Bagaimana dia tidak mati saat itu? Gitu. Esau tidak memikirkan bagaimana seandainya dia mati, apakah dia akan masuk surga? Esau tidak berpikir demikian. Dia hanya berpikir, kalau saya tidak makan, saya pulang dari berburu, saya lelah. Kalau saya tidak makan, saya akan mati. Dia tahu dia akan mati, tetapi dia tidak berpikir kalau dia mati, dia masuk kemana, dia pergi kemana, dia tidak berpikir. Karena mata rohaninya buta. Dia tidak membuka mata rohaninya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang kita membaca, yang kita baca tadi berkata apa? Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Cabul. Orang yang pergi, orang yang melakukan percabulan, orang yang tidak setia dengan pasangannya, orang yang pergi dengan perempuan lain, orang yang pergi dengan lelaki lain, yang dia berbuat cabul, dia pergi berzina, yang tidak setia. Apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan hanyalah kesenangan saat itu, sesaat itu saja. Betul tidak? Dia tidak memikirkan dampak berikutnya. Dia tidak memikirkan hal yang akan terjadi berikutnya. Dia hanya berpikir saat itu saja, sesaat itu saja. Maka firman Tuhan berkata, janganlah ada seorang menjadi cabul. Daud, ketika dia melihat Batseba sedang mandi dari istananya, dia menghampiri Batseba itu. Apakah dia berpikir nanti Tuhan murka kepada dia? Apakah dia akan berpikir bahwa nanti akan ada Nabi Nathan yang akan Tuhan utus untuk menegur dia? Dia tidak berpikir demikian. Dia berpikir hanya sementara saja. Hanya sementara saja. Kemolekan tubuh Batseba. Kecantikan Batseba. Dia tidak berpikir berikutnya. Dia hanya berpikir kekinian. Sementara. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau dia berpikir panjang sedikit, bahwa Tuhan akan murka kepada dia. Saya yakin dia segera akan turun dari istananya. Dia menutup pintunya dan akan perintahkan prajuritnya, jangan suruh Batseba itu mandi di situ. Nah, enggak. Tapi dia hanya berpikir yang sementara. Sama seperti Esau, hanya berpikir yang sementara. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yakub menginginkan hak kesulungan itu? Apakah setelah terjadi transaksi itu, semangkok kacang merah diberikan kepada Esau, dan Esau memberikan hak kesulungan itu, apakah ada terjadi perubahan yang signifikan? Tidak. Gitu kan? Tidak ada yang terjadi saat itu. Tidak ada hal yang berubah saat itu. Gitu. Hak kesulungan itu wujudnya apa? Gitu.
Hak kesulungan itu wujudnya apa? Yang mengharapkan hak kesulungan itu adalah orang yang beriman saja. Beriman tentang apa? Orang yang menginginkan hak kesulungan berarti dia mengerti ada juru selamat yang akan datang, yang akan menebus dosa manusia. Orang yang menginginkan hak kesulungan adalah orang yang berpikir rohani bahwa setelah mati, setelah saya meninggalkan bumi ini, bagaimana dengan dosa saya? Yakub menginginkan hak itu karena dia tahu dia perlu juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung hukuman dosa dia. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Abraham dipanggil Tuhan. Katanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat apa? Berkat. Berkat apa? Berkat apa? Jadi berkat itu bukan hanya untuk Israel, gitu. Tapi berkat itu adalah berkat yang akan dinikmati oleh banyak bangsa, bahkan semua bangsa. Berkat apa? Berkat jalan keselamatan sebenarnya yang akan diberikan, yang akan datang dari keturunan siapa? Abraham. Dan keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi banyak bangsa adalah Yesus Kristus. Dalam silsilah yang dicatat di dalam Injil Matius, dia anak Daud, anak Abraham. Ya, inilah dia silsilah, inilah dia keturunan Abraham yang akan menggenapkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yaitu apa? Jalan keselamatan bagi manusia. Yakub menginginkan ini karena dia tahu ini yang paling penting. Esau tidak memikirkan ini sedikit pun. Dia bilang, untuk apa hak kesulungan itu? Dia seakan mau berkata, untuk apa juru selamat itu? Untuk apa penebusan dosa itu? Untuk apa penyelesaian dosa itu? Dia tidak berpikir itu. Dia hanya berpikir, bagaimana saya tidak lapar hari ini. Dan hari ini, harusnya kita juga berpikir, ada hal yang lebih mengerikan dari bahaya corona, yaitu penyelesaian dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Anda membuka mata rohani Anda, maka harusnya kita ini memastikan jalan keselamatan bagi kita. Harusnya kita ini memastikan keselamatan jiwa kita. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita membuka Injil Lukas, coba kita buka Injil Lukas. Di dalam catatan ketika Tuhan Yesus yang berumur 8 hari dibawa ke dalam bait Allah. Di sini ada seorang yang bernama Simeon. Ayat 28 saya akan membaca, 28 sampai 30. Ia menyambut anak itu, Simeon maksudnya, dan menataknya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Anda bisa pergi dengan tenang meninggalkan dunia ini seperti Simeon ini.
Kalau Anda sudah melihat keselamatan itu. Kalau Anda sudah mendapatkan keselamatan itu. Tapi kalau tidak, jangan. Cari sampai Anda diselamatkan. Saya sudah diselamatkan ketika saya saya duduk di SMP begitu. Berarti umur sekitar SMP itu 13, ya 14 seperti itu. Saya disitulah menyadari bahwa saya pribadi saya harus menerima Tuhan Yesus. Saya sendiri harus menyelesaikan dosa saya. Saya sendiri harus juga mendapatkan penebusan dosa. Dan saya tahu, saya pasti masuk neraka jika saya tidak diselamatkan. Ketika saya kelas 6 SD, kelas 6 atau kelas 5, begitu. Saya pernah berpikir begini, saya masuk neraka tidak apa-apa deh. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena waktu itu saya berpikir kalau saya masuk neraka pasti saya bukan sendirian. Gitu. Kenapa saya yakin begitu? Ada teman saya yang waktu SD itu jauh lebih nakal dari saya. Gitu. Artinya kalau saya yang tidak terlalu nakal, gitu kan? Masuk neraka, teman saya itu juga di neraka sama saya, nggak apa-apa deh. Gitu. Itu pikiran saya waktu SD seperti itu. Tapi merenungkan kembali, berpikir ulang kembali, bahwa bersama-sama dengan orang di neraka, bahkan bersama dengan pelawak di neraka, itu juga tidak bisa tertawa. Betul tidak? Karena Alkitab berkata tempat itu hanya ada ratapan dan kertak apa? Gigi. Tidak ada kegembiraan di sana. Tidak ada sukacita di sana. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan Anda? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Anda membuka mata rohani Anda, maka Anda tidak akan mengabaikan kesempatan untuk diselamatkan. Kalau membuka mata rohani, maka ada kesempatan untuk diselamatkan, segera buat keputusan itu. Alkitab berkata apa? Jika hari ini engkau mendengar suaranya, jika hari ini hatimu bergetar tentang dosa dan bahaya dosa, dan Anda berpikir harus diselamatkan, maka jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Buka hatimu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Gitu. Keturunan Yakub, ya kan, yang membuka jalan keselamatan bagi semua manusia. Keturunan Abraham yang akan menjadi berkat untuk banyak bangsa. Itu sudah disalibkan. Itu sudah menanggung hukuman dosa manusia seisi di dunia semuanya. Kalau Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda diingatkan untuk menerima Dia. Maka ini adalah kesempatan bagi Anda untuk diselamatkan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Anda melihat, membuka mata rohani Anda, maka Allah tidak pernah berubah.
Dari dulu sampai kapanpun Allah tidak pernah berubah. Jalan keselamatan bagi manusia juga tidak pernah berubah. Yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Semua orang diselamatkan hanya lewat Dia. Yang harusnya berubah adalah manusia. Kita yang harus berubah. Berubah apa? Bertobat dan percaya kepada Dia. Ya, Juru Selamat sudah datang untuk memberikan nyawanya ganti nyawa kita. Hukuman dosa diterima Dia agar kita diselamatkan. Saya sudah berubah. Bagaimana dengan Anda? Anda yang mendengar berita ini via streaming internet. Apakah Anda sudah berubah? Allah tidak pernah berubah. Jalan keselamatan tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Sudahkah Anda diselamatkan? Buka mata rohani. Maka ada hal yang lebih penting. Yaitu keselamatan dari hukuman dosa. Pikirkan ini. Renungkan ini. Kita mati. Kapan kita mati kita tidak ada tahu. Dengan cara apa kita akan mati kita tidak akan tahu. Tidak ada yang bisa pastikan. Maka buka mata rohani kita. Pastikan kita diselamatkan dari hukuman dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kalau kita membuka mata rohani kita, kita akan melihat. Kita akan melihat apa? Kita akan melihat kemuliaan sebagai alat Tuhan. Jadi kemuliaan bisa dipakai Tuhan. Kemuliaan bisa menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yakub itu sebenarnya tidak pernah menipu Esau. Betul tidak? Yakub itu tidak menipu Esau. Jual beli ditipu nggak? Nggak ada. Yang ditipu Yakub itu siapa? Ishak, bapaknya. Gitu. Tapi Esaunya sendiri dia tidak ditipu Yakub. Gitu. Yakub membuat penawaran, Esau menerima. Apakah ada penipuan di sini? Tidak. Gitu. Esau memberikan hak kesulungan karena bagi dia memang tidak penting, bagi dia memang tidak berharga. Yakub memberikan semangkuk kacang merah, dia menginginkan hak kesulungan itu karena bagi dia ini berharga bagi dia. Seandainya Esau datang kepada bapaknya Ishak, Pak, tadi sudah terjadi transaksi. Ya. Nanti kalau Bapak memberkati, jangan saya lagi yang diberkati. Hak kesulungan itu sudah saya kasih kepada siapa? Yakub. Tadi sudah saya jual dengan semangkuk kacang merah. Gitu. Kalau ini terjadi, perlu tidak Yakub menipu bapaknya? Perlu nggak dia kemudian mesti apa disuruh mamanya pakai apa baju dari kulit supaya nanti pas Ishak pegang ini kayak Esau berbulu gitu kan? Esau waktu itu bingung, suaranya suara Yakub, gitu kan? Badannya Esau. Yeah. Dia pastikan ini benar gak ini? Ini Yakub atau Esau? Esau. Suaranya Yakub, pegang lagi.
Oh ya, dia menipu di situ. Tapi bukan Esau yang tertipu. Yakub menipu bapaknya. Karena Esau juga tidak jujur kepada bapaknya. Oleh karena itu Alkitab berkata apa? Aku Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Jahat. Esau jahat. Maka kitab Ibrani berkata, janganlah engkau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Posisi orang yang sudah diselamatkan. Orang yang menyadari hukuman dosa sudah diselesaikan, dia pasti masuk surga. Maka dia juga merindukan kemuliaan di surga itu. Yakub mengerti bahwa kakeknya Abraham dipanggil dari tanah Ur untuk pergi ke tanah Kanaan, akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Dan melalui keturunannya, semua bangsa akan mendapat berkat. Melalui keturunannya, semua orang akan diberkati. Semua orang bisa mendapatkan jalan keselamatan. Abraham, anak yang dari Hagar sudah disuruh pergi. Tinggal satu apa? Ishak. Gitu ya. Nggak ada lawan. Gitu. Ya sudah, itu pasti lanjut kepada siapa? Kepada Ishak. Gitu. Tetapi Bapak Ishak mempunyai 2 anak. Esau dan Yakub. Gitu. Karena jalan keselamatan itu hanya satu. Maka yang menurunkan juru selamat itu juga harus satu saja. Esau dan Yakub yang mana? Esau memang tidak menginginkannya. Tapi Yakub, dia menginginkannya. Lewat dia, agar juru selamat itu datang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Posisi Maria yang melahirkan juru selamat. Bagi orang beriman, itu mulia. Benar tidak? Ya. Maria sendiri berpikir ini mulia sekali. Kalau kita membuka Lukas kembali, bagaimana dia memuji Tuhan setelah dia mendapatkan kasih karunia untuk melahirkan juru selamat. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1, nyanyian pujian Maria, ayat 46. Saya akan membaca. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Oh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Dan Elizabeth pun juga berkata apa? Oh, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau di antara semua apa? Wanita. Tapi bagi yang tidak beriman, hamil, nggak ada suaminya. Belum ada ikatan keluarga suami istri dengan siapapun, hamil.
Itu kira-kira bagaimana? Kehinaan. Hai Maria tahu, apapun konsekuensinya, apapun bayarannya, dia terima. Itu kasih karunia Tuhan. Melalui rahim dia, Juru Selamat akan inkarnasi di dalam dunia ini. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, posisinya mulia bagi yang sudah mengerti keselamatan, bagi yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, kalau kita membuka mata rohani kita, maka kita juga mengejar kemuliaan sebagai alat Tuhan. Mulia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah saya lulus SMA, saya didaftarkan bapak saya untuk masuk sekolah teologi di Grafi, di Estetik Grafi, rektornya Dr. Suhinto Liang. Kami disambut di kantor pada waktu itu. Tahun 96 itu adalah kelas reguler pertama kali dibuka. Masuk kelas, ternyata muridnya cuma 3 orang. Waktu dulu Pak Suhinto menulis di Pedang Roh gitu, dia pulang dari Amerika 95, di Pedang Roh dia bikin STT, gelarnya ini. Perasaan saya ini gede sekali ini, gitu kan. Ya udah, ternyata 3 orang. Gitu. 3 orang diajar Pak Suhinto. Tapi saya nggak kecil hati. Kenapa? Karena memang tujuan saya waktu itu, gitu, adalah gimana saya bisa jadi guru sekolah minggu, saya bisa bantu gereja papa saya waktu itu. Itu pikiran saya. Gitu. Jadi pikiran saya bukan titel, gelar begitu, nanti di belakangnya ditulis ya Kurnia Kristanto apa begitu. Bukan. Gitu. Tapi pikiran saya bisa ngajar sekolah minggu, saya bisa bantu gereja papa saya untuk menjadi besar, untuk menjadi banyak orang bisa diselamatkan. Di situ, udah itu tujuan saya. Pikiran saya waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah saya diselamatkan, saya ada kepikiran bagaimana jemaat lokal ini bisa maju. Kalau kita membuka mata rohani kita, maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Anda ada di dalam gereja yang kecil, jangan tinggalkan gereja itu. Selama gereja itu punya Injil yang benar, selama gereja itu berdasarkan firman Tuhan, pemberitaannya itu membuat orang diselamatkan, jangan tinggalkan, bangun gereja itu. Tuhan mau tiang penopang dan dasar kebenaran yang di dalamnya ada Injil itu berdiri kokoh. Jangan tinggalkan gereja itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yakub ini melihat ke depan. Kalau dia lewat jalan, dia lewat keturunannya, dia lewat jalur, dia ada orang diselamatkan. Betapa mulianya kita nanti. Betapa mulianya dia nanti. Berkat kesulungan, hak kesulungan itu bukan bicara materi duniawi, bukan. Ya.
Itu bukan bicara kekayaan duniawi, bukan. Yakub sendiri setelah dia menerima berkat hak kesulungan itu, dia pernah susah nggak di dunia ini? Hah? Ya susah. Ya. Ini sudah diberkati oleh Ishak bapaknya. Semua berkat yang baik-baik sudah diberikan kepada dia. Tetapi dia susah tidak? Oh, dia susah. Masa tuanya penuh dengan kesedihan. Betapa sakitnya dia. Ketika Yakub menyuruh anaknya yang dikasihi Yusuf waktu itu dengan baju baru untuk bawa makanan ke ladang penggembalaan untuk ke kakak-kakaknya. 10 kakaknya lihat ini anak kesayangan bapaknya, pakai baju baru begitu. Mereka ada pikir tadi mau dibunuh. Tapi si Ruben bilang jangan. Dia saudara kita, jangan. Lalu bagaimana? Kita masukkan ke sumur. Dan bajunya ini kita koyak-koyak. Itu kan. Seperti dikoyak-koyak singa, nanti kita lapor ke bapak. Gitu. Yusuf sudah mati, ini bajunya. Gitu. Dan Yakub mendapat laporan dari 10 anaknya. Mereka sampai nangis-nangis, Bapak, ini anakmu yang dikasih saudara saya yang kecil ini sudah mati dimakan singa. Gitu. Hatinya sakit pasti. Orang yang sudah diberkati oleh Ishak mengalami kelaparan. Dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi bahan makanan, pergi ke Mesir. Dan ternyata di sana ada Yusuf, sudah menjadi perdana menteri di sana. Dan campur tangan Tuhan, akhirnya karena kelaparan itu, ini bisa pindah ke sana. Hari ini kita, walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih bisa mengalami penderitaan juga. Itu untuk ujian bagi kita. Untuk menilai kita. Seberapa kita menghargai keselamatan itu lebih daripada dunia ini. Berkat keseluruhan itu bukan masalah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi membuat orang diselamatkan melaluinya, orang bisa diselamatkan melaluinya, orang mendapat pengampunan dosa, itu adalah kemuliaan dia di surga. Yakub melihat ini. Maka saya pun juga melihatnya. Ketika masuk sekolah teologi, hati saya menjadi berubah. Keinginan saya, hasrat saya menjadi berubah. Saya waktu itu hanya ingin sama Tuhan, Tuhan, izinkan saya membangun satu jemaat. Karena saya tahu, lewat jemaatlah ada orang bisa diselamatkan. Lewat jemaatlah Injil bisa dipelihara, dan lewat jemaatlah semua orang yang diselamatkan, saya akan terhitung di dalamnya. Kalau kita membuka mata rohani kita, maka kita berpikir, sudahkah gerejamu, gereja Anda, di mana Anda ada Injil yang benar? Hari ini, ada banyak orang tentang cara diselamatkan itu tidak alkitabiah.
Oh, banyak. Gitu. Orang diselamatkan. Bagaimana orang diselamatkan itu tidak Alkitabiah itu kacau balau. Gitu. Ada yang bilang harus sempurna, ada yang bilang harus supaya kudus, harus segala macam perbuatan, harus dibaptis, harus ada bahasa roh dan lain sebagainya. Tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan, saya katakan Allah tidak berubah, jalan keselamatan tidak berubah dari awal sampai akhir, tidak ada jalan keselamatan yang diubah oleh Allah. Jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Bedanya adalah sebelum Yesus datang, orang harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan setelah Yesus datang, orang harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Tidak ada cara lain. Bukan baptisan, bukan yang lainnya. Jalan keselamatan satu dan tidak pernah diubah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya tahu saya sudah melayani di gereja yang benar. Walaupun banyak dengar olok-olok. Gitu. Dan suka saya juga dengar banyak ada jemaat yang diolok-olok. Gitu. Ya apa-apa. Gitu kan. Tuhan Yesus diolok-olok tidak? Hah? Diolok-olok. Waktu disalib saja dia diolok-olok tidak? Dia diolok-olok. Jelas-jelas orang tahu dia tidak salah apa-apa. Ya. Ketika dia berkata Eli, Eli lama sabachthani, mereka berpikir apa? Kita lihat. Elia datang nggak? Kan begitu. Gitu. Padahal dia bukan panggil Elia. Dia olok-olok dia. Coba kita lihat Elia datang nggak? Ya. Mereka tunggu. Nggak datang. Alam menjadi gelap. Apakah mereka takut? Tidak. Bahkan penyamun yang di sisinya saja. Jika engkau ini memang Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Hari ini saya pun sering mendengar olok-olok, kalau gereja kamu besar, gitu kan. Nah, itu baru benar. Benar nggak? Gitu. Kalau gedungnya besar, gitu kan, itu baru benar. Begitu. Padahal di dalam Alkitab gereja itu gereja di rumah Filemon, ya enggak? Gereja di rumah-rumah, gitu. Dan hari ini juga gereja gede ada gunanya nggak hari ini? Semuanya streaming benar, ya nggak boleh ada datang, gitu. Mereka bilang, kalau kamu benar, pasti gedungnya nggak kecil begitu, pasti diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, karena saya tidak pernah bikin KKR penyembuhan ilahi. Karena saya tahu karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat, itu hanya tanda, itu hanya dimiliki oleh para rasul. Saya tahu itu. Maka saya tidak melakukannya. Dan hari ini terbukti benar. Kalau kita membuka mata rohani kita. Hari ini terbukti benar. Bahwa memang tidak ada orang diberi karunia melakukan mujizat hari ini. Waktu Tuhan Yesus menghardik badai. Badai tenang tidak? Tenang. Kalau hari ini orang menghardik corona dan sudah dilakukan.
tenang tidak badai coronanya? Ngamuk dia. Kenapa? Ini seperti anak-anak sekewa mau ngikutin Paulus gitu, bikin mujizat. Iblisnya bilang apa? Paulus aku kenal, kamu siapa? Gitu kan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak. Itu tanda kerasulan. Alkitab sudah selesai ditulis, Alkitab sudah sempurna, cara Allah berbicara kepada manusia sudah sempurna. Inilah jalan kebenaran, inilah kebenarannya. Injil tidak perlu ditopang dengan tanda-tanda lagi, karena sudah sempurna. Berita keselamatan tidak perlu berubah lagi. Saya sudah melayani dengan cara yang benar, dalam gereja yang benar. Memberitakan Injil yang benar. Keselamatan tidak pernah diubah. Allah tidak pernah berubah. Manusia yang harus berubah. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan keselamatan itu. Saya sudah melakukannya. Bagaimana dengan Anda? Membuka mata rohani kita, maka kita bisa melihat kemuliaan menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Apakah Anda melihatnya? Saya melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Mari kita berdoa.